Halo guys, kembali lagi di Maestro Audio, inspirasi pemasangan audio dan aksesoris di mobil kamu bareng sama gua Michael. Buat lo yang lagi cari head unit dengan budget yang terjangkau dan fitur yang lengkap, di video ini kita punya jawabannya. Kita mau unboxing and review head unit Android Orca produk lineup terbaru 2025. Ini adalah Orca HDX Lite yang terbaru dan juga Orca Standard Gen 3 terbaru. Di video ini kita akan bongkar, kita akan kupas tuntas dari segi hardware, software, fitur, dan juga apa saja kelebihannya. Di samping gua ini ada Orca HDX Lite dan juga Orca Standard Gen 3. Ya, jadi dua-duanya ini adalah sama-sama seri middle ya dari produk lineup Orca ya dengan budget yang kurang lebih di pasaran agak retail ini 2 jutaan ya untuk HDX Lite dan Standard Gen 3. Packagingnya sangat simple dan elegan ya, khas Orca ya. Jadi di sini kita bisa melihat ada apa aja spesifikasinya. Dan juga di dalamnya kita udah coba unboxing ya, seperti biasa dia di dalamnya sudah cukup lengkap ya. Kita sudah mendapatkan satu buah unit, head unitnya, kemudian juga di dalamnya sudah mendapatkan aksesoris pendukung seperti modul GPS, kabel-kabel pre-out RCA, kemudian juga kabel port USB dan juga kita mendapatkan soket power harness untuk Toyota ya. Jadi untuk mobil-mobil lain teman-teman bisa beli sendiri. Dan juga di sini kita sudah mendapatkan banyak fitur-fitur yang baru ya dari head unit yang Gen 3 ini dari yang generasi sebelumnya. Nah, jadi kita bahas dulu dari standar Gen 3 ya. Jadi standar series ini adalah seri tengah dari Orca dan ini udah masuk generasi yang ketiga. Layarnya sekarang yang Gen 3 dia sudah tidak ada lagi tombol ya, sama kayak Gen 2. Dan juga tetap masih ada mempertahankan NFC. Untuk seri spesifikasinya RAM masih 4 GB dan juga ROM 128 GB tetap sama ya. Dan perbedaannya banyak ada di bagian hardware belakangnya nih guys ya. Jadi untuk head unit Gen 3 ini dia sudah dilengkapi dengan HDMI port ya. Jadi HDMI port ini bisa kita gunakan untuk pre-out video yang menggunakan HDMI ya. Seperti headrest yang sudah ada HDMI input, kita bisa pakai untuk roof monitor atau rear seat entertainment yang ada HDMI. Dan untuk heatsinknya dia juga desainnya model baru ya. Udah ada optical output ya sekarang yang di standar Gen 3. Selebihnya masih sama ya semuanya. Ada external fan untuk cooling dan juga dia sudah lengkap dengan ada pre-out kamera, pre-out audio video, ada mic ya. Jadi semuanya ini sudah lengkap dalam kemasan. Kita nggak perlu beli lagi aksesoris pendukungnya. Dan juga ini desainnya slim ya. Jadi untuk pakai frame ukuran apa saja dia sangat cocok dan pemasangannya juga plug and play dan simple. Nah, kemudian ini HDX Lite ya. Kita lihat ya sama-sama spesifikasinya sama. RAM-nya juga 4 GB dan juga ROM-nya juga 128. UI interface-nya juga banyak mengalami penyegaran di generasi terbaru ini guys ya. Jadi seperti yang kita lihat di standar Gen 3 ya, sekarang tampilannya jadi lebih simple dan dia tone color itu agak bluish ya. Jadi di sini kita bisa melihat ya user interface-nya untuk yang standar Gen 3 dia mirip ya sama yang standar sama HDX Lite. Jadi di sisi kiri ini ada widget untuk speedometer dan di tengah ini ada media untuk pilih media radio ataupun musik dan Bluetooth. Dan di sini ada keterangan waktu dan juga ada apps widget kecil-kecil dan di sini di bawahnya juga ada beberapa icon untuk kita memilih menavigasi ke layar ya. Ada phone dan juga ada untuk settingan ke aplikasi ya di sini dan ini tampilannya semuanya cukup simple. Dan ini untuk yang HDX Lite ya. Nah, perbedaannya ya HDX Lite ini di sini UI interface-nya dia icon widgetnya ada di bawah speedometer dan juga di sini dia sudah ada medianya widgetnya lebih besar ya untuk bisa memilih radio, musik dan Bluetooth. Dan selebihnya di bawahnya itu juga tampilannya sama semua. Android OS dia sudah 13 menggunakan Android OS Tiramisu ya, sama-sama di HDX Lite dan standar Gen 3. Dan juga untuk CPU, prosesor, kedua seri ini sama persis ya. Dia menggunakan mesin yang sama, CPU octa-core dan juga RAM 4 GB serta internal storage 128 GB. Jadi letak utama perbedaannya di antara standar Gen 3 dan HDX Lite terbaru ini adalah pada layarnya ya. Jadi di mana HDX Lite ini sudah 2K ya, karena dia punya bezel lebih tipis, jadi screen surface-nya itu lebih melebar ke samping. Dia 9 inchinya itu 9,5 dan 10,5, sedangkan untuk yang
standar series dia aspek ratio layarnya juga sedikit lebih kecil ya, karena area hitamnya lebih besar. Dan untuk HDX Lite ini dia sudah 2000 x 1200 pixel, artinya dia sudah 2K HD ya. Sedangkan yang aspek ratio pixel dari standar Gen 3 ini adalah 1280 x 720, berarti masih 1K HD ya. Nah, perbedaannya ini adalah masalah kebutuhan ya, untuk teman-teman yang membutuhkan entertainment yang lebih imersif ya, yang lebih menikmati nonton entertainment, nonton Netflix, streaming ya, mungkin lebih puas pakai HDX Lite karena dia layarnya lebih besar dan juga area hitamnya lebih kecil. Tapi buat teman-teman yang lebih memprioritaskan fungsionalitas ya, mungkin pengen bisa cek saldo, gue rekomen standar Gen 3 ya, karena dia sudah ada chip untuk NFC-nya ya, bisa cek berapa saldo kita, dia sudah ada embed di layarnya. Untuk fiturnya dia juga semuanya kurang lebih sama ya, sudah ada konektivitas Apple CarPlay dan juga konektivitas Android Auto, ya, wireless dan juga kabel semuanya berfungsi dengan baik, dan juga sudah dilengkapi dengan built-in DSP, ya, DSP-nya ini sudah 31 bands EQ ya, equalizer, dan juga sudah ada fader balance ya di kedua fiturnya. Dan juga sudah ada gain dan phase setting ya, untuk mengubah gain masing-masing channel dan juga fase ya. Di sini bisa setting crossover dan juga udah ada time alignment ya. Jadi cukup lengkap untuk fitur-fiturnya. Dia menggunakan konfigurasi bisa 5.1 atau 4 channel untuk time delay-nya ya. Nah, untuk fitur DSP-nya dia sudah sama persis. Oke guys, jadi ini kita mau review gimana pengalaman penggunaan di dalam mobil. Ya, kita akan kasih teman-teman perbandingannya, kita pasangin standar Gen 3 dan HDX Lite, dan juga kita mau nge-review ya kamera terbaru dari Orca. Ini adalah kamera Orca yang sudah dilengkapi dengan fitur AI ya, RC0825 AI. Jadi kamera ini sudah punya fitur Smart Motion Detection menggunakan teknologi AI ya. Kita bisa mendeteksi benda dan juga orang yang ada di belakang, dan juga dia sudah ada built-in sensor ya, suara siren sensornya bisa kita pilih settingannya. Dia sudah dilengkapi dengan Super Night Vision, ada speakernya untuk kita mendeteksi, dan juga bisa ada detection alarm, dan juga sudah IP68 waterproof ya. Kita tes bersamaan dengan kedua head unit ini yang akan kita review di mobil. Oke guys, jadi itulah video unboxing and review ya dari Orca standar Gen 3 dan HDX Lite. Ya, overall head unit ini adalah pilihan yang tepat buat teman-teman yang mencari head unit di mid level ya, seri tengah dengan fitur yang lengkap dan juga harga yang kompetitif. Keduanya juga punya prosesor yang cukup powerful ya, dengan octa-core, dan juga sudah internal storage 128 dan juga RAM 4GB. Sangat cukup untuk multitasking yang anti nge-lag dan juga anti ribet. Kemudian juga untuk layarnya juga sama-sama bagus ya, tinggal preferensi teman-teman sendiri. Apakah lebih condong mencari yang immersive entertainment atau mencari functionality? Kalau mencari immersive entertainment, saya rekomen HDX Lite karena layarnya lebih bening dan juga dia 2K HD. Nah, buat teman-teman yang cari fungsionalitas untuk bisa cek saldo e-money, kita rekomen standar Gen 3.
Oke guys, ya jadi tadi kita juga udah tes ya gimana impresi ya di dalam mobil dan bagaimana kegunaannya juga cukup sangat memuaskan. Semuanya sangat smooth, beroperasi dengan baik dan juga kameranya juga tadi kita tes ya, kamera AI-nya juga bagus banget, bisa memberikan kelebihan, bisa mendeteksi benda, bisa mendeteksi manusia dan menjaga pengendara untuk tidak mengalami kecelakaan dan juga lebih was-was dalam berkendara. Kurang lebih itulah guys ya, kelebihan dari produk Orca yang terbaru ini, standar Gen 3 dan HDX Lite. Dengan harga yang cukup terjangkau di kisaran 2 jutaan, ini yang teman-teman dapatkan seperti yang kita review di video ini. Buat teman-teman yang tertarik untuk upgrade mobil kalian, menjadikan head unit ini sebagai project mobil kalian yang berikutnya, teman-teman bisa konsultasi dengan tim kami di hotline yang ada di bawah ini. Kita akan memberikan paket rekomendasi untuk mobil kalian, apa saja yang dibutuhkan untuk instalasi, yang plug and play dan juga instalasinya semuanya dijamin adalah rapih dan juga memuaskan. Buat teman-teman yang ingin tanya-tanya lebih lanjut ya dan juga ingin cek di Instagram kami, sosial media kita ada di Instagram @maestro_audio. Oke guys, terima kasih untuk perhatian kalian dan juga telah mensupport channel kami dan telah like, share video ini dan juga subscribe channel kami. Sampai ketemu di project kami yang berikutnya. See you in our next project.